Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau cerita-cerita lagi ya. Karena udah lama juga ya Mak nggak cerita Emak. Jadi Mak kali ini tuh mau bercerita sedikit tentang bagaimana caranya bertahan ketika kita berada di ekonomi sulit. Nah, mudah-mudahan apa yang Emak sharing kali ini tuh bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Jadi di sini tuh Mak mau memotivasi bunda-bunda yang qadarullah kebetulan lagi ada di posisi ekonomi yang sulit, di ekonomi yang ibaratnya yang susah gitu ya. Jadi di sini Mak mau memotivasi bismillah gitu. Insya Allah kita pasti bisa insya Allah dengan usaha, doa dan juga segala macam ya kita lakukan asal itu halal. Bismillah pasti bisa. Dan satu lagi ya Bunda ya, ketika kita mendapatkan ujian seperti itu ya, ujian apapun tuh bentuknya, yakinlah di balik semua itu tuh ada hikmah yang luar biasa. Dan ini tuh alhamdulillah ya Mak juga merasakannya. Jadi di sini Mak mau sharing-sharing sedikit, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Sebelum Mak lanjutkan bercerita, di sini Mak mau sedikit memberikan motivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya itu pada dasarnya adalah wujud dari kasih sayang. Jadi semakin Allah sayang kepada kita, maka semakin kita akan diuji. Dan kita masing-masing manusia itu akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ujian kita berat, kita juga harus yakin bahwa kita tuh dipilih oleh Allah dan kita itu kuat gitu ya. Dan insya Allah kita akan jadi lebih kuat lagi gitu. Jadi di sini kita hanya butuh sabar, kita hanya butuh usaha dan kita terus berdoa seperti itu ya bunda-bunda ya. Dan ada satu lagi yang sangat-sangat menguatkan Emak Saufa itu, kalau Emak ingat bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingat itu dalam menghadapi apapun itu bismillah, pasti kita bisa seperti itu ya Bunda ya. Dan kita juga perlu ya Bunda yang memiliki prinsip-prinsip hidup seperti ini supaya kita itu kuat dalam menghadapi apapun. Kalau kita tidak memiliki prinsip dalam hidup, kita akan mudah goyah, mudah terombang-ambing, dan kita jadinya nggak memiliki pegangan. Jadi kita juga harus memiliki ya prinsip-prinsip. Kita bisa memilih banyak prinsip-prinsip hidup yang bisa menguatkan kita. Nah ini Mak mau flashback sedikit saat itu ketika pandemi, awal-awal pandemi ya, kurang lebih di bulan Maret dan juga April. Jadi saat itu Mak tuh lagi kondisi hamil kurang lebih 7 bulan waktu itu ya. Dan saat itu tiba-tiba Pak suami itu di PHK. Dan saat itu tuh bulan puasa juga ya, alhamdulillah. Dan jadi saat itu Pak suami masih mendapatkan 1 kali gaji tapi tidak mendapatkan THR. Jadi benar-benar hanya uang gajinya aja yang diterima saat itu. Dan kalau pesangon-pesangon tuh masih belum dapat ya. Jadi kita saat itu yang dipikirin emak itu ya uang yang satu-satunya dipegang itu akan emak simpan, maksudnya emak pergunakan sebaik-baiknya. Jadi emak nggak langsung gimana ya, tenang dulu, tenang saat itu. Terus alhamdulillah ya, qadarullahnya itu emak memang sudah aktif sebelumnya di Instagram. Nah emak memang dari dulu tuh nggak suka ya curhat-curhat di media sosial gitu, nggak suka. Jadi udah jalanin aja gitu. Saat itu yang emak pikirkan,
Di teman-teman Instagram emak Saufa itu pada bikin channel YouTube gitu. Terus ya dari situ ya emak jadi terinspirasi gitu. Tadinya juga emak nggak ada pikiran untuk bikin-bikin YouTube gitu, nggak ada pikiran karena selain HP emak juga emak juga nggak pinter, nggak gaptek, nggak pinter ngambil video. Mungkin sampai sekarang juga ya emak masih tahap-tahap belajar gitu. Jadi bener-bener nggak ada ibaratnya itu bingung gitu ya gimana caranya juga gitu. Tapi karena saking banyaknya teman-teman emak yang di Instagram, maka emak coba aja gitu apa salahnya gitu. Mereka aja kok pada bikin gitu, pada bisa, dan mereka pada dimonetisasi gitu. Jadi usaha yang emak lakukan yang pertama kali itu bikin YouTube dulu gitu, apapun gitu. Dan emak kan lihat-lihat sekilas mereka bikin apa-apa gitu ya, kayak kegiatan rumah tangga gitu, kegiatan ibu-ibu rumah tangga, emak juga bikin. Meskipun saat itu belum langsung dapat penghasilan ya, dan masih ibarat kata itu masih merintis gitu. Nah, yang pertama itu emak usaha dulu bikin YouTube. Yang kedua, tentunya emak butuh pemasukan dong ya. Kan saat itu kan Pak suami juga usaha, yaitu mencari-cari pekerjaan sambil nge-grab mobil ya, jadi Grab gitu. Terus bikin bikin kayak bebikinan dari kayu-kayu gitu juga sempet Pak suami. Dan tentunya nggak langsung laku ya, jadi bener-bener nggak ada pemasukan. Jadi yang emak lakukan saat itu yang bener-bener dapat pemasukan itu ya emak menawarkan diri untuk jasa cuci gosok ke tetangga-tetangga. Itu yang emak lakukan. Ya minimal meskipun 20-30 ribu itu emak dapet gitu loh ya. Yang di pikiran emak itu jangan sampai sehari itu nggak ada pemasukan. Itu yang emak pikirkan. Jadi masih bisa lah ya ibaratnya nyuci gosok. Dan alhamdulillahnya dari emak menawar-nawarkan cuci gosok itu ada juga yang membutuhkan jasa cuci piring. Nah saat itu emak juga selain cuci gosok, emak juga nerima jasa cuci piring juga. Kan biasa ya kalau emak-emak ibu-ibu rumah tangga itu ada yang nggak sempet buat nyuci piring. Alhamdulillah emak terima juga gitu, lumayan ya ibaratnya berapapun pemasukannya itu bisa untuk belanja. Itu yang emak lakukan. Yang kedua, emak itu juga berhemat ya, tentunya berhemat dong. Jadi biasanya dapat penghasilan sekian, terus hari ini tuh nggak ada penghasilan sama sekali ya. Emak bener-bener menyederhanakan pengeluaran-pengeluaran yang tadinya makan ya, masak bisa lauk, sayur, cemilan, kerupuk. Ini tuh bener-bener emak pangkas jadi nasi dengan sayur itu aja. Bukan masalah tega atau nggak tega ya, memang kondisinya seperti itu. Jadi ya emak lakukan dulu aja gitu. Terus berusaha memberikan pengertian kepada anak-anak. Jadi kalau pasti ya biasanya kan protes apa gimana gitu. Tapi emak berusaha kayak komunikasi gitu, ngasih tahu dengan bahasa anak-anak gitu. Alhamdulillah sekarang kan ayah ada di rumah. Kalau ayah kerja itu kan berarti kerja. Nah sekarang kalau di rumah artinya si ayah sudah nggak dapat penghasilan lagi. Nah disyukuri hari ini kita makan ini gitu. Ini tuh emak bener-bener ya maksudnya memberikan pengertian kepada anak-anak. Dan yang emak sendiri itu bisa bertahan, bisa kuat, itu adalah ketika melihat anak-anak dan suami itu alhamdulillah gitu ya. Jadi kondisi kita yang sulit saat itu tuh malah di sisi lain tuh emak bahagianya itu gini, ngelihat mereka itu nerima keadaan itu tuh masya Allah ya. Emak tuh nggak bisa mengucapkan dengan kata-kata, ibaratnya itu bahagianya tuh beda dengan sebelumnya gitu. Itu lebih bahagia ketika ngelihat mereka makan lahap banget meskipun dengan sayur kangkung. Terus ngelihat suami yang nerima, kayak biasanya ngerokoknya banyak itu kok jadi berkurang gitu ya. Alhamdulillah banget gitu. Itu tuh
aduh Masya Allah ya, nggak bisa dibayangkan. Itulah yang bikin emak bertahan makin kuat. Jadi di sini emak mau memberikan motivasi untuk bunda-bunda semua bahwa pada dasarnya rezeki itu nggak hanya berbentuk uang. Kadang rezeki itu ada yang bentuknya seperti perubahan suami dan anak-anak menjadi lebih baik, kitanya jadi lebih dewasa, lebih sabar, itu juga rezeki loh, dan itu nggak bisa, itu juga bikin kita bahagia gitu. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, kita sabar, kita jalanin, bismillah aja gitu. Nah, demikian cerita emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi ya bunda-bunda ya. Terus semangat untuk bunda-bundaku semua di luaran sana. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkembang, terus berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.